Bab 1651, tingkat tertinggi. Rani menatap Vendio tanpa berkata apa-apa. Vendio tersenyum canggung, aku sama sekali tidak merendahkan ketua dewa. Sebaliknya, aku sangat mengagumi ketua dewa. Bagaimanapun, sejak dia menjadi ketua dewa, peradaban dewa kita telah mengalami perubahan yang sangat besar. Sander sedikit penasaran, lalu, mengapa kamu tidak percaya pada dewa? Vendio berkata dengan serius, karena yang diinginkan para dewa bukanlah keyakinan kita, melainkan kerja nyata kita. Selain itu, jika kita terlalu percaya kepada dewa, kita akan kehilangan jati diri kita sendiri, karena kita akan semakin bergantung kepada para dewa, dan kita akan bahagia ketika para dewa bahagia dan sebaliknya. Singkatnya, kita sama dengan menyanjung para dewa dengan gila-gilaan. Ini jelas bukan yang ingin dilihat para dewa. Sander tersenyum dan berkata, kenapa kamu bisa berpikir demikian? Vendio tersenyum dan berkata, sejak dewa berkuasa, dia tidak pernah membangun patung, sama seperti dewa-dewa sebelumnya. Selain itu, banyak revolusi yang telah dilakukan untuk membatasi hak-hak petinggi di Istana Dewa, termasuk kekuasaan sendiri. Selain itu, banyak revolusi yang dilakukan untuk menyejahterakan kehidupan para umat. Dapat dilihat bahwa dewa benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk semua makhluk hidup. Tentu saja, ini juga yang ingin aku lakukan. Rani tiba-tiba berkata, terlihat sekali bahwa kamu sangat menghormati dewa. Lalu, apa yang kamu katakan tadi tentang mempercayai dewa sama dengan cuci otak? Apakah kamu menentang orang lain yang mempercayai dewa? Vendio berkata dengan suara tegas, aku salah bicara. Aku tidak keberatan orang lain percaya pada dewa. Yang aku keberatan adalah kepercayaan yang tidak masuk akal pada dewa. Jika dewa itu baik, semua orang akan percaya pada mereka. Jika dewa itu jahat, apa kita masih harus percaya pada mereka? Rani terdiam. Vendio menambahkan, menurutku secara pribadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah percaya pada diri sendiri. Hanya ketika kita jujur dan memiliki kemampuan, kita dapat menentukan kepercayaan dan keyakinan kita, daripada hanya percaya pada apa yang dikatakan orang lain. Orang yang tidak berpikir sendiri seperti rumput yang mengapung di atas air. Mereka hanya bisa mengikuti arus dan tidak pernah memiliki pendapat sendiri. Suatu hari, mati pun tidak tahu alasannya. Sander tersenyum dan menganggukkan kepalanya, benar. Vendio menatap Sander dan berkata dengan serius, Kak Sander, kamu sangat fasih dalam berbicara dan memiliki pengetahuan yang luas. Aku rasa kamu bukan orang biasa. Meskipun aku tahu itu tidak mungkin, aku tetap ingin mengajakmu lagi. Jika kamu bersedia tetap di sini, kita pasti bisa menciptakan masa depan yang cemerlang. Sander berkata, terima kasih atas undanganmu, tapi aku masih punya hal lain yang harus kulakukan. Aku yakin masih banyak orang berbakat di sini, kamu hanya perlu baik-baik mendidik mereka sedikit dan memberi mereka kesempatan. Aku yakin mereka akan bisa mengemban tugas ini, sama seperti Ketua Dewa telah memilihmu. Vendio memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, benar sekali. Sander tersenyum dan berkata, Kak Vendio, sampai jumpa. Vendio juga mengepalkan tinjunya dan berkata, sampai jumpa. Sander membawa Rani pergi. Vendio memperhatikan Sander dan Rani pergi, lalu mendesah pelan dan merasa sangat disayangkan. Seperti yang dia katakan, apa yang paling kurang di ini adalah kader yang berbakat, dan hal yang dia ingin lakukan selanjutnya memerlukan banyak kader yang berbakat untuk membantu. Vendio menghela napas pelan, orang ini punya potensi untuk menjadi kaisar agung. Sayang sekali aku tidak bisa merekrutnya. Sayang sekali. Sander membawa Rani keluar dari dunia elemen. Dalam perjalanan,
Sander merentangkan kedua telapak tangannya, dan secercah kekuatan keyakinan muncul di telapak tangannya. Kekuatan keyakinan berwarna putih. Ini bukanlah kekuatan keyakinan dari alam semesta Guanxuan, tetapi kekuatan keyakinan dari peradaban dewa. Kekuatan keyakinan dari peradaban dewa semakin lama semakin murni. Melihat sinar kekuatan keyakinan di tangannya, Sander tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya untuk pergi." Pada saat ini, Rani tiba-tiba menoleh ke arah Sander yang berada di sampingnya, berkata dengan sedikit tidak rela, "Kakak." Sander berkata, "Setelah aku pergi, aku akan meninggalkan raga kloning di kediaman negara es. Raga kloning ini akan bisa menakuti mereka, selain menghalangi orang-orang di alam semesta luar juga bisa menekan internal orang peradaban dewa. Sedangkan kamu, aku akan memberimu tugas, yaitu berpatroli di seluruh alam semesta dewa." Rani menundukkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Sander menoleh ke arah Rani dan tersenyum, "Kita pasti akan berjumpa lagi, Koko." Rani berkata dengan suara kecil, "Lia, aku tahu." Sander berkata, "Peradaban dewa baru saja berada di jalur yang benar, tapi kita tidak boleh gegabah. Kamu telah berkecimpung di kabinet selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya bagimu untuk mengambil alih. Aku pikir ini juga yang diharapkan oleh Nona Meila." Mendengar nama Meila, Rani pun menangis terseduh-seduh, "Kakak, aku tidak akan mengecewakanmu dan kakak Meila." Sander tersenyum dan berkata, "Aku percaya padamu." Sambil berbicara dia menoleh dan menatap alam semesta ini sekilas. Akhirnya, dia meninggalkan raga kloning dan terbang dengan pedangnya menuju ujung langit. Di alam semesta ini, dia sudah tak terkalahkan. Dia harus pergi mencari tantangan, sama seperti dikatakan Meila, dia tidak bisa terus-menerus berada di zona nyaman, dia harus terus mencari tantangan. Kali ini, dia tidak lagi takut menghadapi jalan di depannya seperti sebelumnya. Jika ada ketidakadilan di dunia, maka dia harus menegakkan keadilan. Jalan tak terkalahkan seharusnya seperti ini, hanya ada dua pilihan, mati atau menjadi tak terkalahkan, tidak ada pilihan lain lagi. Aura pada dirinya semakin lama semakin menakutkan. Akhirnya dia melangkahkan langkah pertama ini. Melewati dua rintangan. Tiada keakuan. Kali ini ketika dia pergi ke alam semesta mula, dia tidak akan menjadi penakut. Dia ingin menjadi sang master. Dia ingin menjadi sang pengendali. Kali ini dia sangat percaya diri karena telah berkembang dengan baik. Dalam perjalanan menuju alam semesta mula, Sander mencari Jenny. Di aula laut kuno. Jenny berdiri di pintu masuk aula, dan Sander berdiri di sampingnya. Jenny berkata, "Kamu telah melangkahkan langkah pertama itu." Sander menganggukkan kepalanya. Setelah Cernini terdiam sejenak, dia menatap ujung langit dan berkata, "Kamu telah melakukannya dengan baik." Selama bertahun-tahun, dia juga mengikuti peradaban dewa. Dapat dikatakan bahwa peradaban dewa saat ini telah mengalami perubahan yang besar. Yang terpenting, dia juga terus-menerus membatasi hak-hak pejabat dalam peradaban dewa, termasuk hak-haknya sendiri. Dia sungguh-sungguh berharap agar dunia menjadi lebih baik, bukan sekadar mengorbankan semua makhluk hidup demi mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pemuda yang membunuh naga, tidak pernah berpikir untuk berubah menjadi naga. Sander berkata, "Nona Jenny, aku akan menyerahkan peradaban dewa kepadamu saat aku pergi ke alam semesta mula." Dua orang yang paling dikhawatirkannya adalah Tuan Belantara Timur dan pemilik Pena Tao. Meskipun pemilik Pena Tao telah ditekan, firasatnya mengatakan bahwa pemilik Pena Tao pasti memiliki rencana lain, jadi dia harus tetap waspada. Intinya, dia tidak akan lengah kecuali dia sendiri yang memenggal kepala pemilik Pena Tao itu. Jenny berkata, "Apa yang ingin kamu tanyakan padaku?" Sander menganggukkan kepalanya.
Jenny berkata, bibimu dan yang lainnya ada di alam semesta mula, dan ibumu juga ada di alam semesta mula. Pertanyaan sudah sampai di titik ini, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik badan untuk melihat Sander. Kamu pergi ke alam semesta mula, apa tidak berencana untuk mencari mereka? Sander menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tentu saja tidak. Meskipun aku ingin menempuh jalanku sendiri sekarang, itu tidak berarti aku harus memutuskan hubungan dengan keluargaku. Tidak perlu sampai seperti itu, aku bukan orang tidak berperasaan. Aku akan tetap mencari mereka ketika aku pergi ke alam semesta mula. Aku hanya ingin memahami alam semesta mula. Jenny menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu banyak tentang tempat itu. Aku hanya pernah ke medan perang kosmik. Itu tempat untuk melatih orang. Ada 2 orang di sana. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan menambahkan, kultivasimu baru meningkat, kamu sebenarnya bisa pergi ke sana untuk mengokohkan kultivasimu. Sander menganggukkan kepalanya, oke. Saat berbicara, Sander tampak memikirkan sesuatu, dan melanjutkan, ada seorang gadis kecil bernama Rani. Dia adalah orang yang dipilih oleh Nona Meila. Nona Jenny. Jenny berkata, aku akan menjaganya. Sander menganggukkan kepalanya, Nona Jenny, sampai jumpa. Usai berkata, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung langit. Jenny menatap ujung langit, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sebulan kemudian, Sander akhirnya tiba di medan perang kosmik. Seperti yang dikatakan Jenny, dia ingin bertarung sekarang, karena dia tidak yakin dengan kekuatan tempurnya sendiri. Dirinya berada di tingkat kekuatan tempur apa? Pada saat yang sama, dia juga ingin bertemu dengan master-master dari berbagai peradaban kosmik super. Di sekelilingnya, ada banyak master dari berbagai peradaban yang berjalan menuju medan perang kosmik yang jauh. Dia mengamati dengan seksama dan mendapati bahwa sebagian besar dari mereka merupakan master-master yang tingkat kekuatannya di atas tingkat dewa, dan beberapa di antaranya merupakan master-master yang tingkat kekuatannya setara dengan tingkat dewa. Tidak ada satupun master yang berhasil menembus lingkaran itu. Jelas saja, master setingkat ini relatif jarang, bahkan di alam semesta mula. Sander menenangkan pikiran dan berjalan menuju kejauhan. Tidak jauh dari situ, ada seorang pemuda berjubah hitam yang menjaga dan mengumpulkan uang. Tak lama kemudian, tibalah gilirannya. Dia berjalan di depan pemuda berjubah hitam. Pemuda berjubah hitam itu meliriknya dan bertanya dengan santai, "Apa namamu, Sander?" "Sander." Wajah Sander menjadi serius, dan pikiran pertama yang muncul adalah, sial, ada orang yang ingin membunuhku. Bersambung.